Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Fitri. Di video kali ini aku akan berbagi tips gimana sih cara mengatasi anak yang susah makan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi ini true story yang aku rasain sendiri karena dulu anak aku yang kedua, Nadif, yang dulu masih empasi, awal-awal empasi itu dia nggak mau makan. Awal-awal empasi itu masih mau karena masih menu tunggal kali ya. Jadi waktu itu WHO masih aturan menu tunggal, aku masih kasih satu-satu makanan, jenis makanan biar tahu dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, dia alergi apa, dia nggak alergi apa, kayak gitu. Lalu di usia 7 bulan aku mulai kenalkan dia sama berbagai masakan rumahan meskipun masih nggak pakai rasa-rasa gitu. Saya itu masih tawar aja, belum dikasih garam, gula dan segala macamnya. Nah di usia 7 bulan atau 8 bulanan itu tuh dia mulai agak-agak GTM, mulai agak-agak nggak mau makan, sampai akhirnya aku bingung, dia nggak mau makan karbohidrat, protein segala macam tuh nggak mau. Akhirnya aku coba OAT. Dulu aku kasih makan dia OAT sama susu dicampur gitu, mau tuh lumayan beberapa suap, sama dikasih buah. Cuman kan kita kan orang tua pengen anak tuh makan yang bener, makan yang bergizi lah. Hidrat, ada protein hewani, protein nabati, kayak gitu kan kita pengennya lengkap, ada sayuran segala macam. Akhirnya aku coba cari-cari, coba sharing sana sini juga sama teman-teman aku, dan akhirnya aku merangkum semuanya ini di video ini. Jadi apa aja sih tipsnya mengatasi anak susah makan? Jadi tips yang pertama adalah perhatikan kesehatan tubuhnya. Jadi ke anak kesehatannya menurun atau imun tubuhnya menurun itu udah pasti dia nggak doyan makan. Sama sih kayak orang dewasa, kita kalau misalkan agak sakit atau imun kita drop, pasti kan kita agak-agak malas makan ya. Sama juga kayak mereka juga merasakan hal yang sama. Nah, kalau anak-anak ini kadang agak susah gitu dilihat karena mereka belum tahu juga apa yang mereka rasakan. Jadi kita yang mesti aware, kita yang mesti tahu, karena anak yang sehat itu pasti ngerasain lapar, anak yang sehat itu pasti minta makan gitu. Jadi kalau aku dulu itu untuk kasus Nadif, kasih dia fish oil. Dulu aku beli yang mereknya Nordic, yang baby, yang buat baby karena umurnya masih di bawah 1 tahun. Aku rutinin minum itu 1-2 minggu ya, baru kelihatan hasilnya gitu. Baru akhirnya bismillah, masya Allah, dia akhirnya doyan makan. Dia mau makan banyak lagi itu sejak aku kasih fish oil. Mungkin memang fish oil itu ngebantu ningkatin imun tubuh anak-anak supaya makin oke gitu tubuhnya. Karena kalau imun tubuhnya udah oke, dia pasti akan oke juga makannya. Kemudian tips yang kedua adalah waktu makannya harus dibatasi. Berapa lama sih anak harusnya makan? Jadi anak harusnya makan itu maksimal 30 menit aja loh teman-teman. Jadi kalau udah lebih dari 30 menit harusnya udah di stop, di cut. Nanti beberapa jam kemudian coba ditawarkan lagi makanan yang baru. Kalau misalkan lamaan, khawatirnya jadi nggak maksimal juga tubuh menyerapnya kayak gitu. Jadi kalau udah lebih dari 30 menit baiknya di cut aja ya, jadi maksimal 30 menit. Kemudian tips yang ketiga adalah makan sambil duduk. Jadi kita coba ajarkan juga sesuai sunnah Rasulullah gitu ya, makan sambil duduk, nggak sambil jalan-jalan, nggak sambil main sepeda keluar, nggak sambil lari-larian gitu, jangan ya teman-teman ya. Jadi aku masih sering sih lihat anak-anak yang mau makan itu harus naik sepeda dulu, harus jalan-jalan dulu keluar, harus apa kayak gitu. Jadi jangan sampai itu jadi bumerang untuk orang tuanya gitu. Orang tuanya bakal jadi ribet gitu kalau misalkan setiap mau makan harus jalan-jalan dulu atau harus lari-larian dulu, dan gak bagus juga untuk tubuh kan ya, karena kata Rasulullah makanlah sambil duduk. Kemudian yang keempat adalah jangan makan sambil nonton atau sambil main. Jadi kalau anak makan kita suapin sambil nonton itu pasti akan lebih lama ngunyahnya. Sambil main kan akan lebih fokus sama mainannya gitu dibanding sama makannya. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya mau makan ya kita hadapkan piring di depannya biar mereka juga ikut andil makan. Mereka mau ambil lauk, mau ambil sayur itu boleh, terserah mereka, yang penting mereka mau makan dan fokus sama makanannya. Yang kelima, nah ini penting banget, jangan pernah kasih susu atau cemilan apapun sebelum makan utama. Nah kenapa? Karena kalau misalnya udah minum susu duluan, udah makan cemilan duluan, pasti nggak mau makan gitu, nggak mau makan dasi dan lain-lainnya lagi karena udah kenyang. Jadi sebisa mungkin 1 atau 2 jam sebelum makan nasi itu jangan pernah kasih susu atau cemilan lainnya. Kalau aku susu itu sifatnya hanya untuk rekreasional aja, jadi sesekali aja mereka boleh minum susu.
3 kali itu udah paling maksimal kalau aku ya, karena mereka memang tahu susu itu bukan makanan utama, jadi nggak boleh sering-sering gitu. Yang keenam adalah libatkan anak dalam proses membuat makanan. Jadi misalkan kita mau masak kan nyangin sayurnya dulu, motong-motong bawang dulu, apa segala macam itu, kita coba libatkan anak, ajak anak untuk ikut andil kayak gitu. Jadi mereka kan lebih seneng, kita sambil ajak ngobrol, ini wortel loh nak, ini mau buat bunda bikin sayur sop, atau ini kacang panjang loh nak, ini mau buat ini, buat itu gitu. Jadi nanti pas kita udah suguhin makanannya, kita bilang, oh ini loh masakan yang tadi kakak buat bareng bunda gitu. Pasti mereka kan lebih, wah iya tadi kakak bikin ini sama bunda, mereka kan lebih seneng. Nah, tips yang terakhir dari aku adalah coba plating yang lucu. Sayur-sayuran yang kita potong lucu-lucu, atau nasinya kita bikin bentuk apa kayak gitu. Kita bikin plating yang selucu mungkin, seunik mungkin, biar anak-anak tertarik untuk makan makanan hasil karya bundanya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman tips mengatasi anak susah makan dari aku. Semoga ada yang bisa diambil tips dan manfaatnya dari yang aku sharingkan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.